Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat wargi-wargi Sadayana. Selamat datang kembali di channel keren ini ya. Oke, channel yang membahas tentang eh, usaha ataupun berdagang. Oke, bagi teman-teman yang belum like atau belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Kemudian like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya mereka juga mendapatkan manfaat atau juga ilmu dari video yang saya share di link YouTube ini. Teman-teman atau sahabat saya sekalian, apakah kalian serius ingin berjualan atau kalian serius ingin usaha atau ingin jadi pengusaha? Maka mulai dari sekarang ini bagi teman-teman pemula atau juga yang sudah berjalan dan memang belum terfikirkan sebelumnya, alangkah baiknya kalian harus berpikir tentang aset ya. Wah, aset. Aset apa nih? Apakah kita harus memberi saham? Kita harus beli tanah dan sebagainya. Tunggu dulu teman-teman ya. Maksud aset di sini adalah aset itu kan terbagi dua. Coba kita baca buku-buku tentang berbisnis gitu ya. Saya tidak katakan dikutip dari siapa, tapi memang yang saya pahami aset itu terbagi dua. Oke, sahabatku sekalian ya. Ada tangible sama intangible. Maksudnya apa sih? Jadi aset itu kan ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat gitu. Ada yang bisa diraba, ada juga yang tidak bisa diraba. Nah, kita untuk pemula nih, kita harus berpikir aset yang intangible dulu aja. Jadi yang memang tidak bisa terlihat juga tidak bisa diraba. Contohnya apa? Nah, salah satunya adalah kita harus punya impian, punya produk sendiri. Kita harus punya cita-cita ingin membangun bisnis sendiri. Di antaranya adalah kita siapkan aset yang namanya intangible atau intangible asset gitu. Apa sih salah satunya? Oke, salah satunya itu adalah brand, ya, teman-teman, nama gitu. Contoh, misalkan ya, lihat Nike. Nike itu kan sebuah aset yang memang tidak ternilai, teman-teman ya. Atau juga Adidas dan yang lainnya. Nah, kita harus memikirkan jika memang kita ingin mulai menjadi pengusaha gitu, atau juga kita ingin menjadi seorang pedagang, maka kita juga tidak akan selalu berposisi sebagai penjual saja. Maka kita harus berpikir, kita harus mengembangkan ide kita bagaimana supaya saya menjadi seorang pengusaha. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa sih bedanya pedagang sama pengusaha? Teman-teman, jelas berbeda sekali gitu ya. Kalau pedagang itu adalah ketika dia tidak berjualan, nah, maka maka produknya itu tidak berjalan atau barangnya itu tidak berjalan atau tidak terjual. Contoh misalkan ya, kita jualan nasi goreng. Nah, itu kita bukan seorang pengusaha, tapi kita adalah seorang penjual gitu. Beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha itu eh kitanya jalan-jalan, kitanya tidak ada di tempat atau lokasi tempat di mana kita berjualan, tapi itu berjalan gitu. Jadi bagaimana seorang pengusaha itu bisa menggunakan otaknya atau bisa menggunakan idenya bagaimana usaha itu berjalan tanpa dia langsung terjun ke lapangan. Itu bedanya ya, gitu. Kalau persamaannya apa? Biasanya yang paling common adalah persamaan pengusaha dan pedagang itu sama-sama berjualan gitu. Sama-sama menjual sebuah produk. Nah, kita di sini harus cerdas ya, Bapak Ibu, sahabatku sekalian atau teman-temanku sekalian. Kita mau merintis diri kita, mempersiapkan diri kita sebulan ke depan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu ingin menjadi seorang pengusaha atau ingin terus-terusan menjadi seorang pedagang. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya, gitu. Jadi jangan sampai kita selamanya menjadi seorang pedagang gitu. Mohon maaf ya, mungkin saat kita kecil kita sering jajan es krim, kita sering jajan cendol dan sebagainya.
Kita bertemu seorang pedagang yang memang dari kecil sampai kita dewasa, bahkan sampai kita berusia punya anak lagi, si emang itu masih berjualan gitu, masih berdagang, dan dia belum punya belum punya anak buah atau belum punya cabang dan sebagainya. Nah, ini memang harus kita perhatikan untuk generasi milenial sekarang ya. Jadi jangan sampai kita selamanya menjadi pedagang, tapi seseorang yang mempunyai jiwa entrepreneur itu harus punya impian untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, kembali lagi tadi teman-teman. Nah, salah satunya adalah seorang pengusaha itu harus punya mindset atau ide untuk menciptakan sebuah aset. Yang mana kalau kita masih belum punya uang, kita masih belum punya harta yang banyak. Nah, alangkah baiknya kita harus berpikir tentang aset yang termasuk intangible. Bagaimana cara kita membuat sebuah brand yang bagus? Bagaimana kita bisa membuat sebuah brand yang memang mudah diingat oleh orang lain? Supaya apa? Supaya brand kita itu mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Banyak misalkan di kita juga ada istilahnya Burger King ya, KFC itu kan sebuah brand di mana memang istilahnya tidak ternilai ya teman-teman. Coba seseorang yang memang sekaya apapun pasti tidak akan mampu membeli brand KFC atau juga brand-brand ternama lah, Nike dan sebagainya. Ini alasannya apa? Karena memang ini tidak ternilai, teman-teman. Karena memang si orang yang mempunyai brand tersebut pasti tidak akan menjualnya. Karena ketika misalkan brand tersebut dijual, ya mereka si pembuat brand itu harus membuat brand yang baru dan belum tentu se-booming brand yang memang dia kelola saat ini. Nah, itu ya. Jadi sederhananya ketika kita ingin mencoba membuat sebuah produk nih, karena kan kita nggak terus-menerus ngambil dari orang, kita juga ingin atau membuat barang sendiri supaya apa? Supaya cuannya lebih besar kan gitu ya. Jadi supaya cuannya lebih besar. Beda dengan kita ngambil barang dari orang lain, mungkin cuannya itu ya kita harus memperhitungkan kita beli berapa, jual berapa, dan belum lagi biasanya pengalaman saya ya, ketika kita ngambil barang dari orang, ketika barang yang kita jual itu laku gitu ya, laku keras di pasaran, maka si distributor atau juga toko tersebut ketika kita mau ngambil kembali barang tersebut, maka nanti akan ditaikan lagi harganya, sehingga kita nggak bisa menjual nih, kita nggak bisa naikin harga ke konsumen. Kalaupun kita naikin harga, maka konsumen akan kecewa. Nah, kalau misalkan konsumen sudah kecewa, nah ini adalah titik mohon maaf ya, mungkin titik kehancuran kita dalam berwirausaha. Nah, supaya memang itu tidak terjadi pada usaha kita semuanya atau Bapak Ibu sekalian, maka kita harus memperhatikan nih atau harus memikirkan dari sekarang bagaimana supaya kita mampu menciptakan barang sendiri, mampu membuat barang sendiri, dan juga mempunyai atau memiliki brand tersendiri. Nah, nanti bagaimana supaya brand kita diakui? Ya, salah satunya adalah kita harus banyak marketing ya. Kita harus banyak memberikan pengenalan kepada yang lain. Kita harus banyak memberikan penyebaran brosur dan sebagainya gitu kan kepada orang lain, kepada pasar, supaya apa? Supaya brand kita itu memang benar-benar dikenal dan juga mudah diingat oleh konsumen atau juga masyarakat yang ada di lingkungan sekitar gitu. Ya, pertama mungkin kita menyebar brand kita itu di orang-orang terdekat, kemudian bisa lebih menyebar ke wilayah yang lebih luas, dan bahkan saat ini kan untuk sekarang itu zamannya internet ya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Jadi saya kira sangat mudah sekali bagaimana cara kita membuat sebuah brand. Yang paling sulit adalah memikirkan brand yang mudah diingat dan juga bermakna gitu ya, atau valuable ya. Jadi bermakna juga mudah diingat oleh konsumen atau juga oleh masyarakat luas gitu. Jadi sekali lagi kita tidak boleh pola pikir kita hanya ingin menjadi pedagang saja
tapi cobalah kita untuk membuka otak kita, pemikiran kita, supaya kita menjadi seorang pengusaha, dalam arti kita bisa membuat produk sendiri, kita jual sendiri. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengembangkan dan juga bisa mempekerjakan orang lain supaya usaha kita lebih berkah. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan atau share di kesempatan kali ini. Ya, jangan lupa sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share kepada saudara, kepada akun-akun yang teman-teman punya di laptop atau juga di HP-nya. Oke? Sekian dulu, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu di video selanjutnya.